Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi transformasi Fourier. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Yosep Raymond Amaola dengan NPM 15, lalu saya sendiri Ranaila Talitasani dengan NPM 47. Kemudian ada Cleopatra Junior dengan NPM 17 dan Hadi Nugraha dengan NPM 04. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sistem bekerja menggunakan sinyal seperti suara, gambar, komunikasi digital, dan sinyal listrik. Namun, sinyal yang kompleks sering sulit dianalisis hanya menggunakan domain waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan metode untuk mengubah sinyal menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Salah satunya metode yang paling banyak digunakan adalah transformasi Fourier. Adapun tujuan presentasi ini, yang pertama, memahami konsep dasar transformasi Fourier. Yang kedua, menjelaskan perubahan domain waktu ke domain frekuensi. Yang ketiga, mengetahui penerapan dalam bidang teknik. Dan yang terakhir, memahami penggunaannya pada sistem dan sinyal. Baik, di sini ada pengertian. Transformasi Fourier adalah metode matematika yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Dalam mata kuliah sinyal dan sistem, metode ini digunakan untuk menganalisis karakteristik frekuensi pada sinyal sehingga sistem dapat dipelajari dengan lebih mudah pada domain frekuensi. Oke. Nama saya Yosep Raymond Amaola. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang pertama, konsep dasar. Domain waktu sampai transformasi Fourier, domain frekuensi analog sederhana. Oke, bayangkan Anda mendengarkan sebuah akrot piano yang ditekan. Satu, domain waktu, Anda melihat gelombang suara naik turun yang rumit dan tumpang tindih sepanjang waktu. Yang kedua, domain frekuensi, hasil transformasi Fourier menunjukkan nada-nada frekuensi spesifik yang menyusun akord tersebut secara terpisah beserta volumenya atau amplitude. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan rumus 1. Transformasi Fourier mengubah fungsi waktu xt menjadi fungsi frekuensi xw menggunakan operasi integral. Fw sama dengan integral batas bawah minus tak hingga batas atas tak hingga ft pangkat min jwt dt, di mana xw presentasi dalam domain frekuensi, xt sinyal asli dalam domain wt waktu, minus jwt basis sinusoida kompleks menggunakan rumus Euler untuk menghubungkan fungsi komponensial dengan sinus dan kosinus. Selanjutnya, frekuensi sudut 2πf atau frekuensi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara transformasi Fourier, mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi untuk memudahkan analisis. 1. Sinyal domain waktu. Seperti ada di gambar ini, sinyal asli yang berubah terhadap waktu. Yang kedua, transformasi Fourier. Seperti yang rumus kita baca tadi, pengertiannya ya, mengurangkan sinyal menjadi komponen sinusida, sin dan cos dengan berbagai frekuensi. 3. Spektrum frekuensi. Seperti yang di gambar ini, hasil berupa amplitude terhadap frekuensi menunjukkan komponen frekuensi yang terkandung dalam sinyal. 4. Analisis sinyal. Menganalisis frekuensi domain harmonisa, noise, dan karakteristik lain dari sinyal. Selanjutnya, input. Mengambil sinyal pada domain waktu. 2. Proses mengurangi sinyal menjadi komponen sinusoida. Output menghasilkan spektrum frekuensi amplitude phase frekuensi.
4. Analisis menunjukkan karakteristik sinyal berdasarkan frekuensi tersebut. Nah, di sini intinya teman-teman, transformasi Fourier mengubah sinyal kompleks di domain waktu menjadi komponen frekuensi sehingga lebih mudah dianalisis. Oke, selanjutnya penerapan transformasi. Yang pertama, telekomunikasi. Digunakan untuk menganalisis sinyal komunikasi agar proses transmisi data menjadi lebih efisien. 2. Analisis filter. Membantu menentukan frekuensi mana yang ingin dilewatkan. Yang ketiga, pemrosesan audio. Digunakan untuk menganalisis komponen frekuensi suara, misalnya pada musik atau perekaman suara. 4. Sistem kontrol. Membantu memahami respon sistem terhadap berbagai frekuensi masukan. 5. Mengelola citra digital. Digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar dan melakukan proses filter citra. Oke, sebelumnya kenalkan, nama saya Hadi Nugraha dengan NPM 04. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi transformasi Fourier. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah contoh sederhana terkait transformasi Fourier, yang mana bisa kita lihat pada bagian pertama terkait sinyal input, yang mana adalah domain waktu. Bahwasannya gelombang sinus dalam domain waktu, kita bisa melakukan transformasi Fourier dengan rumus F dalam kurung W sama dengan integral batas bawah minus tak tentu, batas atas tak tentu, X T E pangkat min JWT per DT. Selanjutnya pada nomor 2 terdapat hasil dari domain frekuensi, yang mana kita bisa lihat perbedaan di antara domain waktu dan domain frekuensi, yang mana terdapat munculnya dua puncak dalam pada frekuensi. Yang pertama plus F dan min F berbentuk simetris. Nah, ada juga pula penjelasan yang mana sinyal sinus XT sama dengan sin dalam kurung 2pi F per T tutup kurung memiliki satu frekuensi domain, yaitu F. Selanjutnya, setelah ditransformasikan, spektrum frekuensi menunjukkan puncak pada frekuensi F dan minus F. Ini berarti sinyal yang hanya mengandung satu komponen frekuensi utama. Baik, melanjutkan terkait materi. Di sini kita akan membahas terkait visualisasi domain waktu ke domain frekuensi. Nah, pada kesempatan kali ini, transformasi Fourier mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Kita perlu lihat pada bagian 1 terkait domain waktu, yang mana menampilkan perubahan sinyal terhadap waktu, kemudian adanya kesulitan saat melihat komponen frekuensi. Nah, setelah dari domain waktu, terjadilah transformasi Fourier, yang mana mengubah repetansi sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi, yang mana di bagian nomor 2 adalah domain frekuensi dengan spektrum F dalam kurung F. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya pada domain frekuensi menampilkan kandungan frekuensi sinyal dan lebih mudah dianalisis. Pada intinya, domain waktu menunjukkan kapan sinyal berubah, sedangkan domain frekuensi menunjukkan frekuensi apa saja yang membentuk sinyal itu tersebut. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari transformasi Fourier. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya mempermudah analisis frekuensi sinyal, banyak digunakan dalam berbagai bidang teknik, membantu pemrosesan sinyal dan komunikasi, dan efektif untuk analisis sinyal periodik. Kemudian yang untuk kekurangannya, perhitungan relatif kompleks, sulit digunakan untuk sinyal non-stasioner, membutuhkan komputansi lebih besar untuk sinyal kompleks, dan informasi waktu dapat berkurang setelah transformasi. Intinya transformasi Fourier sangat powerful untuk analisis frekuensi, namun perlu dipahami keterbatasannya agar tepat dalam penggunaannya. Baik, untuk kesimpulan transformasi Fourier,
Transformasi Fourier adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah suatu sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Dengan transformasi ini, komponen-komponen frekuensi yang membentuk suatu sinyal dapat dianalisis secara lebih mudah dan jelas. Pentingnya transformasi Fourier dalam berbagai bidang. Pertama, ada teknik elektro dan telekomunikasi digunakan untuk analisis spektrum sinyal dan modulasi. Kemudian pengolahan sinyal memudahkan analisis frekuensi, kompresi sinyal dan pengurangan noise. Kemudian untuk perancangan filter, membantu dalam perancangan filter berdasarkan komponen frekuensi. Kemudian ada sistem kontrol, digunakan untuk analisis stabilitas dan respon frekuensi sistem. Dan yang terakhir yaitu analisis data, membantu memahami pada dan karakteristik data dalam domain frekuensi. Secara keseluruhan, transformasi Fourier merupakan alat analisis yang sangat powerful untuk mempelajari perilaku sinyal dan sistem dengan mengubah representasi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Proses analisis, pengolahan, dan interpretasi sinyal menjadi lebih sederhana, efisien, dan efektif. Kemudian ini ada transformasi Fourier rumusnya. Intinya, transformasi Fourier memungkinkan kita melihat komposisi frekuensi dari suatu sinyal sehingga analisis dan pemrosesan sinyal menjadi lebih mudah dan bermakna. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Semoga membantu.